Oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Di kesempatan sekarang akhirnya aku bakalan buat video tentang bagaimana treatment cara agar bunganya cepat pecah. Tapi sebelum aku bakalan jelasin untuk bagaimana cara treatment yang aku lakukan, itu yang pertama aku bakalan kasih tahu dulu nih buat kalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pecah bunga gitu. Ini harus banget dijelasin. Karena apa? Banyak banget orang yang bilang, "Bang, aku udah pakai treatmentmu tapi kok nggak mau ya," gitu. Nah, ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dulu. Sama kayak mungkin dari video-video orang lain yang membuat tutorial atau treatment cara untuk menaikkan warna atau apa, itu mereka kadang mungkin lupa ya cara ngasih tahu dulu faktor-faktornya. Ibaratnya cara menaikkan warna, tapi mereka nggak ngasih tahu bahwa faktor untuk menaikkan warna itu salah satunya usia ikan. Itu harus dijelasin juga. Jadi di sini aku bakal ngejelasin faktor-faktornya dulu, setelah itu baru treatmentnya. Jadi buat kalian, buat yang baru datang, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan oh ya, ini treatment ala channel kita official ya, bukan ala orang-orang. Jadi kalau ada perbedaan atau kesamaan, ya namanya kiper selalu ada kesamaan maupun perbedaan sedikit banyaknya gitu. Jadi buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau gitu kita intro dulu. Oke guys, jadi ini dia penampakannya si Marco. Jadi kita pakai modelnya sekarang Marco ya ini. Karena Marco ini yang emang lagi bener-bener pesat perkembangannya gitu guys. Jadi perkembangannya dia ini pesat banget. Di sini yang pertama aku bakalan kasih tahu kalian faktor-faktor yang mempengaruhi pecahnya bunga. Nah, pertama kalau kita punya ikan kecil size 15 cm baru beli ombyokan, itu nggak mungkin akan jadi bunga, pasti cabung dulu. Cabung itu akan tumbuh dulu banyak kan, sampai benar-benar kayak masa pertumbuhan mutasi cabung itu selesai banyak, mungkin tetap tumbuh dikit-dikit di tempat yang lainnya, barulah bunga itu bisa pecah. Itu yang pertama. Jadi usia lah, masuk ke usia cabung. Jadi cabung yang baru jadi itu nggak bisa kita usahakan untuk langsung pecah, nggak bisa. Jadi ada usianya cabung itu mateng baru dia akan pecah. Itu yang pertama. Jadi faktornya usia ya. Usia dari cabung itu sendiri maupun usia dari ikan. Karena banyak banget nih, ini kalau ada yang bilang, "Bang, tapi ada kok ikan yang 15 cm atau 14, 17 cm itu sudah jadi bunganya, sudah ngering." Nah, itu sendiri terjadi karena usia ikan. Memang ikan size-nya 15-14 cm, tapi kita kan nggak pernah tahu usia ikan itu berapa gitu. Karena ada ikan seperti Marco. Marco ini size-nya 40 cm, usianya kurang lebih 2 tahunan. Sedangkan ada ikan di luar sana yang 2 tahun itu masih 25 cm gitu. Jadi apalagi banyak banget tren-tren zaman sekarang dimana kita itu puasakan ikan. Jadi ikannya itu kecil tapi tua gitu. Jadi seolah-olah ikan kecil punya kualitas yang ajib lah, ibaratnya punya kualitas yang bagus lah, ikan kecil tapi kualitasnya bagus. Rata-rata seperti itu orang-orang mentreatment ikannya. Itu yang pertama, usia. Yang kedua yang dipengaruhi itu masalah air. Nah, untuk air sendiri ini opsi, ada opsi 2 pilihan. Kenapa aku bilang ada opsi 2 pilihan? Yang pertama, banyak orang di luar sana itu yang lebih pro dengan air dengan ketapang pekat. Itu yang pertama. Bahkan kadang beberapa dari teman-teman yang sudah benar-benar fanatik dengan ketapang pekat itu mengatakan bahwasanya menaikin warna itu pakai ketapang pekat, munculin cabung pakai ketapang pekat, mecahin bunga pakai ketapang pekat gitu. Ada juga yang pro dengan air yang bening. Enggak, air bening lebih bagus. Air bening itu pakai naikin ini, pakai naikin ini, pakai naikin ini. Nah, itu beberapa faktor-faktor yang diketahui oleh teman-teman di luar. Tapi kalau dari kita sendiri, dari aku sendiri, mohon maaf, kita akan sebagai kiper selalu punya cara dan treatmentnya masing-masing gitu. Dari aku sendiri, dari pengalaman, kalau aku untuk numbuhin cabung, nah itu aku pakai air bening, kadang pakai ketapang sedikit, ataupun green water aku juga bisa biasanya pakai. Cuman green water itu susah didapat, jadi kita nggak akan bahas green water karena banyak banget orang yang coba treatment dengan green water tapi emang susah didapetinnya dan susah dibuatnya. Jadi di sini kita nggak usah bahas green water, kita bahas yang gampang-gampang aja, nggak usah yang susah-susah. Kalau aku sendiri lebih suka dengan kondisi air yang seperti ini. Mau numbuhin cabung,
ataupun naikin warna, aku airnya tetap seperti ini. Jadi ini dibilang air bening, ya bening. Dibilang air ketapang, iya ini air ketapang gitu. Dan kalau ada yang mau nanya, Bang pakai ketapang apa? Di sini aku pakai ketapang alam. Nah ini bener-bener nggak diolah sama sekali. Jadi ketapang ini tuh nggak ada olahannya. Ini bener-bener daun yang aku pungut dari jalan. Oh ya, kalau ada yang mau tahu, Bang gimana cara bikin ketapang olahannya atau gimana bla 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 gitu ya. Itu sudah ada videonya, jadi kalian tinggal cek di YouTube aku, jadi sudah ada. Dan kenapa alasannya aku pakai ketapang alam? Jadi aku karena biar nggak ngerogoh kocek aja yang pertama, yang kedua juga karena emang ketapang banyak banget di daerah aku, pohon ketapang. Jadinya aku lebih pakai ketapang alam gitu. Tapi buat temen-temen nih yang mau pakai ketapang olahan, it's okay, nggak masalah. Kalian bisa beli dari kiper-kiper ataupun penjual-penjual ketapang olahan. Tapi kalau aku pribadi, aku pakai ketapang biasa. Itu yang pertama. Jadi aku pakainya tuh sedikit. Kenapa aku pakein ketapang meskipun airnya aku sebenarnya kepengennya bening? Karena minimal aku tuh untuk di air ini tuh, maksudnya air bening, aku sukanya kan bening. Air bening ini tetap pH-nya turun meskipun, jadi gini loh, nggak harus pekat untuk menurunkan pH gitu. Sedangkan aku sendiri lebih suka airnya bening, jadi ikannya itu tetap bisa dinikmatin gini, tetap bisa dinikmatin. Jadi aku pakai naikin cabung, pecah bunga, aku tetap naikin warna juga pakai air ketapang tapi bening. Itu yang pertama. Nah yang kedua, aku jelasin juga di sini, untuk background ini bener-bener berpengaruh banget. Marco waktu masih di size 30 up, background hitam, bunganya banyak juga. Setelah itu kurang lebih hampir 1 tahun kurang, tapi ya 1 tahun kurang di background putih, barnya itu nggak terlalu pekat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa bunga di kurun waktu 1 tahun itu kayak ada yang hilang gitu loh. Aku juga nggak paham kenapa gitu. Setelah itu aku pakai background hitam, pasir malang merah yang halus, lampu full 24 jam. Ini ya, lampunya lampu putih biasa. Nah, ini yang 50 cm kalau nggak salah, aku lupa. Nah di sini itu bener-bener wow. Nih pertama aku kasih lihat cabung-cabung yang baru pecah. Nah ini cabung-cabungnya banyak banget yang baru pecah. Ini di video sebelumnya aku udah sempat bagiin cara bahwasanya ikan di size segini itu masih bisa naik cabung, tapi sekarang ini lebih mantep ya. Jadi nah kalian bisa lihat cabung yang sekarang itu lebih banyak dibandingkan yang lalu. Bahkan cabungnya itu pecah sekarang gitu loh. Jadi cabung itu pecah di treatment yang sekarang. Oh ya, aku heater wajib ya. Aku heater untuk tank 90 cm ini aku pakai heater setting di 32 paling full mentok. Aku filter paling kalau malam aku matiin karena berisik ya. Karena aku tidur di kamar juga kan. Saya itu untuk pakan sendiri. Ini pakan ini menurutku pribadi aku baru nemuin gitu loh. Nah ini kalian bisa lihat cabung-cabungnya yang baru pecah. Nah ini pecah bunga, hitam-hitamnya udah mulai keluar mahkotanya. Bahkan bunganya lebih banyak di bagian belakang ini, banyak banget tumbuh-tumbuh bunga baru ya. Sebentar aku arahin dulu. Nah itu kalian bisa lihat cabungnya keluar. Aduh pecah banyak banget nih. Ini banyak banget cabung-cabung yang pecah. Nah ini di bagian belakang ini adalah bunga-bunga yang hilang ya. Tapi ini udah mulai kembali lagi. Nah ini cabungnya. Nah udah mulai pecah nih. Nah jadi kebetulan Gokong ini kan jarang banget makan cacing. Jadi paling sering itu ulat Hongkong sama ya paling cacing. Ulat Hongkong cacing gitu aja ya. Selama setiap hari bertahun-tahun tuh cuman gitu aja. Karena kenapa aku nggak pernah udang, karena aku nggak punya freezer. Tapi kadang aku juga kasih udang sih gitu. Nah Gokong sorry ini si Marco ini sudah mulai pecah bunga itu semenjak aku itu beli cacing setengah kilo. Aku beli cacing setengah kilo dan dia intens aku kasih makan cacing setiap hari. Ini setiap hari ya, setiap hari aku cacing 1 hari 2 kali, pagi sama malam. Itu kurang lebih seminggu lebih mungkin ya. Dan itu hasilnya bener-bener parah nih. Bunganya udah mulai keluar mahkota. Dan ini aku nggak kasih di ulat Hongkong. Kalaupun kasih kadang di akhir-akhir ini aja aku masukin ulat Hongkong. Karena cacing kemarin untuk 2
2 ekor cacing itu udah bikin dia gendut selama kurang lebih seminggu lebih ya. Seminggu lebih aku kasih makan cacing, itu dia gendut banget. Makanya sekarang aku variasiin ulat Hongkong sama cacing, tapi aku saranin buat kalian cacingnya pakai cacing merah ya, cacing got. Tahu kan ya cacing got? Jadi aku saranin pakai cacing got. Ingat, cacingnya cacing got yang warna merah. Kenapa cacing got? Ya aku nggak tahu, tapi aku pakai cacing got ini itu memang benar-benar mantap sih. Ada kan cacing warnanya ungu kemerahan. Nah, aku pakai yang itu juga lebih mudah ya dicerna dibandingkan cacing tanah yang agak keras itu. Jadi aku rekomen pakannya cacing. Untuk settingan udah aku jelasin, air biasa ketapang bening, heater tetap nyala. Nah, jadi untuk kesimpulannya cacing, udah aku yakin sih cacing sih. Mungkin kalau kata itu bisa juga, tapi kata susah didapetin ya. Tapi untuk pecah bunga, kesimpulannya aku sendiri ini, kalau aku sendiri nih, mohon maaf ini aku sendiri, air ketapang tetap wajib biar pH-nya turun, biar pH-nya rendah, biar ikannya nyaman. Setelah itu heater wajib biar hangat agar metabolismenya si ikan itu terjaga. Filter untuk menjaga air biar tetap bersih dan jernih, agar ada sirkulasi juga air. Nah, setelah itu sama pakannya cacing. Tapi cacing itu harus kalian porsi ya, karena cacing itu kalau kebanyakan juga lumayan bikin ikan gempal sih. Nah, jadinya untuk cacing sendiri sekarang aku udah mix. Jadi siang atau pagi itu aku kasih makan dia ulat Hongkong, sama malamnya cacing. Nah, kurang lebih untuk treatmentnya kayak gitu aja. Dan ini indoor, jadi ini indoor ya, jadi kita nggak outdoor gitu. Tapi di next video setelah ini kita bakalan ngebahas tentang cara treatment indoor. Terutama banyak banget orang-orang yang komen, "Bang, coba bahas dong masalah treatment galon." Nah, maybe di next video kita bakalan coba bahas kenapa bisa sampai viral dan terjadi banyak kematian di treatment galon. Oke, kalau gitu see you di next video. Bye bye.